Hey everyone, back again at Cisario Design and Science. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat perkalian bilangan berpangkat. Oke, bagi kalian yang baru belajar ataupun kalian yang sudah belajar akan tetapi mungkin masih merasa kurang paham, ataupun kalian yang ingin lebih memperdalam lagi mengenai materi sifat perkalian bilangan berpangkat, silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian benar-benar paham mengenai materinya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi videonya. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau perkalian ini pangkatnya ditambahkan atau dijumlahkan ya. Aturannya seperti ini. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Sama dengan, karena ini perkalian, aturannya seperti ini. Yang di atas lihat, harus dijumlah ya berarti pangkatnya. Jadi, 2 pangkat 2 ditambah, pangkatnya ditambah 3 nih. Jadi pangkatnya yang dijumlahkan ya. Sama dengan 2 pangkat 5 ya. Jadi pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 3 yaitu 5. 2 pangkat 5 itu berapa nih? Sama dengan 32. Jadi hasil perkalian dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 32 ya hasilnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, hasilnya 32. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita ke contoh selanjutnya. 2 pangkat 4 dikali 8 sama dengan, nah coba kalian perhatikan bahwa 2 dikali 8 ini basisnya beda ya. Dan peraturannya jika misalkan ingin dijumlahkan pangkatnya dalam bentuk perkalian seperti ini, maka basisnya harus disamakan terlebih dahulu. Maka sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, angka 8 ini diubah ke dalam 2 pangkat 3 karena dengan syarat basisnya harus disamakan terlebih dahulu agar nantinya bisa dijumlahkan pangkatnya. Nah, 2 pangkat 3 ini dari 8. Nah, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jumlahkan sama halnya seperti yang nomor 1. Nah, 2 pangkat 4 ditambah nih 3 pangkatnya di atas ya, ditambahkan atau dijumlahkan. Ini maka hasilnya 2 pangkat 7. Ya. Nah, 2 pangkat 7. Dan hasil dari 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Jadi hasil dari 2 pangkat 4 dikali 8 itu 128. Oke, sampai sini paham ya? Jadi intinya, kalau misalkan ada basisnya berbeda, maka usahakan kalian samakan dulu basisnya ya. Nih basisnya. Jadi di sini kan basisnya tadi ada yang berbeda ya, yang nomor 2 dan 8. Nah, samakan terlebih dahulu menjadi 2 agar bisa dijumlahkan jika sifatnya perkalian. Oke, kita langsung ke ringkasannya, mengenai beberapa ringkasannya mengenai sifat perkalian ini agar kalian kedepannya lebih paham lagi. Nah, dengan syarat sifat perkalian ini, nah, basisnya harus sama, dan seperti yang saya tadi bilang, basisnya harus sama atau A-nya. Terlihat di nomor 1 basisnya samakan 2 dan 2. Ya. Jadi intinya harus disamakan terlebih dahulu. Sementara yang nomor 2 itu disamakan terlebih dahulu, yang tadinya 2 dan 8 kemudian diubah menjadi 2 dan 2 ya. Basisnya harus sama agar bisa dijumlahkan pangkatnya. Nah, operasi hitungnya harus perkalian. Jadi yang dijumlahkan itu pangkatnya itu, operasi hitungnya itu harus perkalian ya. Syaratnya itu seperti ini. Nah, tidak berlaku A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A M pangkat M tambah N. Nah, tidak berlaku seperti ini karena di sini operasinya yang tidak berlaku itu penjumlahan ya. Dan harusnya itu perkalian. Maka misalkan kalau ada yang seperti ini, 2 pangkat 3
ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5. Dan ini tidak berlaku ya. Jadi kalau misalkan menemukan seperti ini dan diisi seperti ini, 2 pangkat 3 tambah 5 ini tidak berlaku ya. Maka ini tidak berlaku, nah tidak menggunakan seperti ini ya. Jadi intinya kalau misalkan operasinya perkalian, maka dijumlahkan pangkatnya. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan mengenai sifat perkalian bilangan berpangkat ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.